Oke, kita jumpa lagi pada video bagian kedua pembahasan soal ujian kompetensi keahlian atau UKK tahun 2022 untuk paket 1, di mana kemarin kita sudah melakukan setting pada router 1 ya. Kita sudah melakukan setting pada router 1 di mana kabel yang terhubung dari sumber internet kita hubungkan ke port 1 di router 1. Kemudian pada port 2 kabel LAN kita hubungkan ke PC. Dan kita sudah melakukan penyetingan pada router 1 tersebut. Untuk video berikut ini kita akan melakukan setting pada router yang kedua. Ya, router yang kedua dimana nantinya kabel yang berasal dari sumber internet tetap terhubung ke port 1 di router 1, tetapi kabel yang terhubung dari port 2 yang sebelumnya kita hubungkan ke PC, kita ganti dengan mengarahkan kabel tersebut tidak lagi ke PC, tetapi dari port 2 mengarah ke router 2 pada port 1. Ya, pada port 1. Kemudian karena di soal kita akan melakukan VLAN pada port 2 dan port 3 ya, sesuai dengan soal pada port 2 dan pada port 3, maka skema berikutnya kita akan menggunakan port yang kosong atau port 4 atau 5 yang akan nanti terhubung ke PC. Baru kita melakukan penyetingan ya. Jadi nanti gambar apanya sesuai dengan skemanya. Maka ini adalah kabel LAN yang berasal dari router 1 dari port 2 kita hubungkan ke router 2 ini ke port 1. Kemudian kita gunakan port yang kosong ya. Port yang kosong karena ini port 1, port 2 dan port 3 nanti akan kita gunakan untuk switch ya, untuk VLAN ID 10 dan 20. Maka boleh kita gunakan port 4 atau port 5, pokoknya port yang kosong. Itu yang terhubung ke PC untuk melakukan penyetingan. Oke, selanjutnya silahkan dibuka Winbox-nya. Oke, run. Coba run ya. Kemudian klik pada MAC address, klik connect. Tunggu prosesnya sampai nanti jendela Winbox terbuka. Oke. Sama seperti sebelumnya pada router 1, langkah pertama adalah klik menu sistem, kemudian pilih reset configuration. Kemudian pilih no default configuration, kemudian klik reset configuration. Klik yes. Oke, kemudian tunggu prosesnya. Jika dia tidak bisa connect, silahkan cancel, kemudian refresh kembali sampai muncul nanti MAC address-nya. Tunggu ya sampai muncul MAC address dan silahkan diklik pada MAC address dan klik connect kembali. Kita tunggu prosesnya. Dia membutuhkan waktu untuk melakukan koneksi ulang ke mikrotik tersebut. Ya, sudah muncul. Kita klik pada MAC address dan klik connect. Oke. Tunggu prosesnya sampai muncul jendela Winbox. Pada jendela Winbox ini, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat brick ya untuk penghubung jembatan. Klik pada tab bricks,
tambah, kemudian langsung apply dan klik OK. Oke, penghubung atau jembatan atau bricknya sudah selesai kita buat. Kemudian klik pada tab float, tambah header 1 ya, header 1 sebagai trunk float ya, yang memberikan akses, yang membawa akses. Klik apply, oke. Ini tujuannya untuk membuat pengelompokannya. Kemudian tambah lagi header 2, apply, oke. Tambah lagi header 3, apply, oke. Selesai untuk pengelompokan dari setiap port. Header 1 sebagai trunk float dan ini sebagai switch-nya, header 2 dan header 3. Oke. Langkah berikutnya kita klik pada menu switch. Kita lihat switch-nya terlebih dahulu. Setiap RB nanti bisa jadi berbeda ya untuk tipenya. Kemudian pilih tab pilan. Oke. Kemudian klik tambah switch 1 eyelid pilan 10. Yang mau kita buat adalah dua pilan ya. Pilan ID 10 dan pilan ID 20. Di mana yang menjadi trunk float-nya adalah header 1 yang membawa akses. Kemudian yang menjadi switch adalah header 2. Kemudian apply, oke. Tambah satu lagi untuk VLAN 20 ya. VLAN ID 20 yang membawa akses adalah header 1 dan yang menjadi switch adalah header 3. Apply, oke. Sudah selesai. Kemudian pilih tab float. Ini pada header 1 double klik. VLAN modenya pilih secure. VLAN headernya pilih add if missing. Default VLAN ID-nya 0 ya. Apply, oke. Kemudian double klik kembali pada header 2. VLAN mode secure. VLAN headernya pilih always strict, di mana default VLAN ID-nya adalah 10. Kemudian apply, oke. Kemudian pada header 3 double klik lagi. VLAN mode secure. VLAN header always strict. Default VLAN ID-nya adalah 20. Apply, oke. Kalau tidak ada halangan, seharusnya VLAN sudah selesai kita lakukan dan router 2 juga sudah selesai kita setting. Tinggal pengujian, kita kembali ke skemanya, sudah selesai kita setting router 2, maka kabel LAN yang berasal dari port yang kosong, baik itu 4 maupun 5 yang terhubung ke PC, coba kita pindahkan ke port 2. Nah, nantinya baru kita coba ke port 3 dan itu terhubung ke PC. Sementara kita buat ke port 2 dulu. Oke. Berarti sebelumnya ini tadi terhubung ke port kosong ya, port 4 ya. Maka kita coba hubungkan ke port 2 sebagai VLAN ID 10. Baru nanti kita coba kembali kepada port 3 sebagai VLAN ID 20. Oke, kita lakukan pengujian sesudah kita hubungkan tadi ke port 2 sebagai VLAN ID 10 ya. Kita coba cek jaringan internetnya. Silakan klik pada control panel, kemudian lihat view network and status, double klik pada Ethernet dan lihat detail. Oke, alamat IP sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal, yaitu VLAN ID 10 menggunakan 10.0 ya. Kemudian kita coba tes untuk browsing. Oke, berarti switch atau VLAN ID 10 pada port 2 sudah berhasil kita buat. Kita coba untuk VLAN ID 20-nya ya, yaitu pada port 3. Port 3 ya. Ini tadi yang terhubung ke port 2, kita coba masukkan ke port 3 untuk menguji VLAN ID 20 apakah sudah berhasil kita buat atau tidak. Kembali kita ke control panel,
untuk melihat IP-nya ya. Control panel, kemudian view network status and stacks, klik pada Ethernet dan lihat sudah berubah 192.168.20.1 sesuai dengan soal. Untuk IP Ethernet 3 pada VLAN 20. Ya, kita coba jaringannya. Oke. Berarti sudah selesai kita melakukan penyetingan pada router yang kedua. Kita akan berjumpa kembali pada bagian yang ketiga. Nanti di sana kita akan menggunakan router board yang memang khusus untuk melakukan atau dijadikan sebagai switch, yaitu router board RB260 GSP. Sebenarnya sama saja cara settingannya, cuma tampilannya mungkin nantinya akan agak berbeda. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.